Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat semuanya. Saya ingin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Reja, mahasiswa jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Sesuai tema yang saya angkat, yaitu peran generasi milenial dalam mewujudkan syariat Islam di Kota Langsa. Mungkin teman-teman semua sudah pada tahu bahwasanya kata milenial sudah tidak asing lagi didengar di zaman sekarang. Milenial adalah sebutan sebuah generasi yang dimana sekelompok orang pada generasi ini sudah memasuki usia remaja dan dewasa. Kembali lagi ke nilai diri kita sendiri. Sudah tebalkah iman kita? Pernahkah kita dulu belajar agama dari mulai kecil? Ya, karena sebenarnya seyogyanya kita hari ini seperti pesan Rasulullah, belajarlah ilmu dari mulai lahir sampai dengan yang lahir. Itu udah kewajiban. Yang kedua, hal-hal yang menyangkut dengan nilai-nilai keislaman ini, mari kita bangkitkan kembali. Kadang-kadang kita lupa, tingkat maulid aja untuk Rasulullah kita lupa, tingkat menjalankan ibadah kita lupa, konon lagi yang kita kerjakan yang sunat-sunat. Bagaimana hari ini kita mempertebal nilai keimanan, memajukan agama kita kalau kita sendiri lupa tugas. Syariat Islam merupakan sebuah sistem hukum Islam layaknya sistem hukum lainnya yang mencakup perdata, pidana, dagang, keluarga, peradilan, dan sebagainya. Pelaksanaan pemberlakuan syariat Islam di Aceh ini sesuai dengan adat kebiasaan yang telah ada dan berlaku serta berkembang sejak lama dari masa perjuangan melawan penjajah sampai sekarang ini. Inilah orang-orang usia muda produktif yang diharapkan perannya pada 2030 ke atas, di mana itu terjadi puncak daripada bonus demografi yang akan menghampiri Indonesia. Yang alhamdulillah pada senjang waktu tersebut, tahun-tahun tersebut, kita Indonesia mengalaminya. Bonus demografi adalah suatu usia di mana usia produktif itu lebih besar jumlahnya ketimbang usia-usia yang tidak produktif. Usia berapa yang tidak produktif? Kita bilang misalnya generasi Z, usia 8 sampai dengan usia 23 tahun. Nah, ini usia produktif. Generasi milenial misalnya usia 24 sampai 40, ini produktif. Generasi X misalnya dari usia 40 sampai di atasnya itu generasi yang produktif. Nah, ada usia 0 sampai 8 tahun ini bukan usia produktif. Usia 60 tahun ke atasnya ini bukan lagi usia yang produktif secara universal. Makanya ketika usia produktif ini jumlahnya lebih besar, maka dia akan bisa menentukan arah bangsa mundur atau maju. Nah, ketika usia produktif ini di tahun 2020 ini tidak bisa dikemas SDM-nya, maka di 2030 dia akan mengalami sebuah disorientasi karena tidak memiliki pemahaman dan SDM yang rendah, maka negara ini akan kolaps. Karena bonus demografi itu ibarat pedang bermata dua. Ketika dia mampu diterapkan dengan baik, maka dia akan menghasilkan sebuah kemakmuran dan kemajuan. Jika tidak mampu diterapkan, maka dia akan mengalami disorientasi.